Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan kasus dari Ibu Anita dengan mata pelajaran sosiologi, materi perilaku penyimpangan dan pengendalian sosial. Fokus pembelajarannya yaitu adaptif di era digital. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Husnul. Dipersilakan. Baik, permasalahan pembelajaran yang utama yang dialami oleh Bu Anita adalah metode ceramah itu kurang efektif bagi kelas Bu Anita. Bukan metode ceramah itu salah, tapi memang itu kurang efektif di kelas Bu Anita karena kelas Bu Anita itu muridnya aktif, sudah digitalisasi. Makanya di sini permasalahan kedua adalah murid lebih dekat dengan dunia digital. Materi dianggap teoritis dan membosankan, murid kurang aktif saat pembelajaran satu arah. Itu permasalahan yang dialami di kelas Bu Anita. Selanjutnya ada karakteristik murid Bu Anita. Hasil profiling peserta didik, murid Bu Anita itu aktif menggunakan sosial media karena mereka termasuk Gen Alpha. Gen apa Gen Z. SMA Gen Z. Lalu lebih nyaman komunikasi digital seperti di WhatsApp atau di Line atau di direct message yang lain. Lalu yang ketiga, tertarik isu sosial yang sedang tren. Apa yang viral di sosial media tuh murid Bu Anita sangat mengikuti. Lalu sering berkelompok sesuai minatnya. Misalkan minat kelas Bu Anita ada yang K-pop dan K-pop, ada yang anime. Nah, itu mereka berkelompok sesuai dengan kesukaan mereka. Yang kelima adalah kurang interaksi dengan kelompok lain. Karena tadi mereka berkelompoknya sesuai minat, maka mereka kurang interaksi dengan kelompok lain. Selanjutnya, dari hasil profiling tersebut dan dari hasil permasalahan tersebut, kami memberikan beberapa solusi untuk perbaikan pembelajaran di kelas Bu Anita yang akan saja dipaparkan oleh rekan saya, Bila. Solusi yang pertama adalah menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Contoh materinya adalah cyberbullying, body shaming, hoax, dan toxic di media sosial. Karena seperti yang dipaparkan oleh Husnul di awal, yaitu murid Bu Anita sudah terpapar oleh digitalisasi. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang sesuai dengan kehidupan nyata, yaitu dalam cyberbullying yang lebih banyak ada di media sosial, lalu body shaming ada di media sosial, hoax yang sangat menyebar di media sosial, lalu toxic di media sosial. Nah, tujuan ini adalah agar materinya lebih relevan, lalu murid lebih mudah memahami apa yang terjadi di kehidupan nyata. Solusi yang kedua yaitu menggunakan metode diskusi dan studi kasus. Yaitu kegiatan yang pertama adalah analisis kasus viral. Contohnya seperti yang lebih banyak yang terjadi di media sosial saat ini, seperti di TikTok, di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan diskusi dan studi kasus. Lalu yang kedua dengan diskusi kelompok. Mungkin karena berbagai minat yang ada di kelas, seperti minat dengan K-pop, minat dengan anime, itu bisa menggunakan diskusi seperti itu. Lalu yang ketiga, mencari solusi masalah sosial. Manfaatnya adalah melatih berpikir kritis, lalu melatih komunikasi, dan meningkatkan partisipasi. Solusi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Jestiari. Oke, baik. Untuk solusi yang ketiga yaitu pemanfaatan media digital. Nah, seperti yang kita ketahui, anak murid dari Ibu Anita ini kan semuanya sudah melek teknologi ya. Mereka biasanya menggunakan teknologi seperti TikTok, IG, dan lain sebagainya saat di rumah ataupun di sekolah. Nah, pemanfaatan media digital seperti ini dapat kita gunakan sebagai video pembelajaran, kemudian kuis interaktif, polling online, infografis, dan proyek edukatif. Nah, contohnya itu membuat video tentang etika bermedia sosial. Nah, di sini kan anak-anaknya memang semuanya aktif di media sosial. Mungkin dengan cara membuat tentang video ataupun infografis, mereka akan lebih mudah memahami materi yang tentang penyimpangan sosial, dan mereka akan berpikir lebih kritis daripada hanya menghafal materi yang ada di buku. Selanjutnya, solusi
solusi yang keempat yaitu kelompok belajar beragam. Untuk kelompok belajar yang beragam ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kerjasama, kemudian melatih toleransi dan memperluas interaksi sosial. Strategi yang digunakan yaitu kelompok dibuat campuran sehingga murid bisa belajar dengan teman yang berbeda minat belajarnya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibnu Salim. Baik, untuk solusi yang kelima yaitu yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai minat anak masing-masing. Contoh tugasnya yaitu presentasi dengan murid yang percaya diri dengan maju di depan dengan menjelaskan bisa memilih tugas dengan presentasi. Selanjutnya yaitu poster digital dengan murid yang memiliki kreativitas terkait dengan hal-hal digital seperti membuat poster. Mereka bisa membuat hasil tugasnya menjadi poster digital dan juga video kreatif. Dengan berkelompok dan sesuai kreativitas mereka masing-masing, mereka bisa membuat video kreatif untuk menyelesaikan pembelajaran. Yang keempat yaitu refleksi tertulis. Dengan murid yang lebih nyaman menulis apa yang mereka pikirkan, mereka bisa menulis pembelajaran dengan refleksi tertulis, yaitu manfaatnya dapat murid lebih percaya diri, pembelajaran lebih inklusif, dan kemampuan murid lebih terfasilitasi karena sesuai dengan minatnya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Karisma. Selanjutnya ada dampak positifnya. Ketika strategi pembelajaran tersebut diterapkan, yang pertama murid akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian materi terasa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan kemampuan berpikir kritisnya meningkat, serta interaksi sosial lebih baik, dan murid juga dapat belajar menggunakan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kendala pembelajaran. Kendala yang mungkin muncul seperti murid yang lebih fokus pada hiburan dibanding tujuan pembelajaran ketika menggunakan media sosial, kemudian kurang aktif saat berdiskusi atau sulit bekerja sama dengan kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu membuat aturan pembelajaran yang jelas. Solusinya, aturan pembelajaran jelas, kemudian adanya pendampingan dari guru dan pembagian peran dalam kelompok. Nah, jadi itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama, guru perlu memahami karakteristik murid agar guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik murid tersebut. Kemudian pembelajaran harus lebih adaptif dan relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid zaman sekarang. Profiling membantu menentukan strategi belajar, menentukan metode, menentukan model, atau menentukan bahan ajar yang cocok untuk pembelajaran di kelas murid tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna. Menggunakan media pembelajaran yang interaktif juga membantu proses pembelajaran berlangsung secara maksimal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi